Mungkin sekarang, oh ya, gantian kamu yang kenalan dulu ya. Nama, prodi, terus semester berapa. Oke, Biar ada transkripnya aja. ini langsung. Ya, udah. Oke, jadi perkenalin nama aku. Nama pendek aja kan? Iya. Nama aku Fauzan. Aku dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dan sekarang aku masih menempuh di semester 2. Oke, Pak Uzan. Kita langsung mulai ke pertanyaan pertama aja. Jadi kalau kamu dengar istilah cek kesehatan rutin, hal pertama apa yang langsung kepikiran di kamu? Kalau cek kesehatan rutin biasanya yang aku tahu ya secara umum ya, Ya. mungkin cek tekanan darah, cek tinggi badan, berat Ya. badan, Oke, udah sih, sama tensi sama Tensi. tekanan darah sama ya. sama. Iya, paling cuma itu sih, tekanan darah, tensi, berat badan, tinggi badan. Oke. Secara umum. Kalau menurut kamu sendiri kesehatan mental itu masuk cek kesehatan rutin atau enggak? Enggak, kalau mental menurutku nggak masuk kesehatan rutin sih. Soalnya kayak Enggak apa-apa. Aman. kalau mental kan biasanya mungkin ke psikiater atau psikolog ya sih ngeceknya. Iya. Jadi misal aku check up ke instansi kesehatan lah, misal ke rumah sakit atau ke klinik, nah itu biasanya beda sih rutin sama itu. Ya rutin yang hal-hal yang pertama aku sebutin pertama tadi. Kalau mental, menurut pandanganku pribadi ya, ini bisa benar atau salah, Iya. itu nggak masuk ke cek kesehatan yang rutin. Berarti lebih ke kesehatan, cek kesehatan itu lebih ke fisik ya? Iya, jasmani biasanya. Lebih ke jasmani. Ya soalnya kan kalau ngecek jasmani kayak misal yang ngeceknya misal perawat atau dokternya kan bisa langsung lihat datanya. Nah kalau mental tuh harus ada konversasinya kan antara psikiater sama yang ininya. Oke. Jadi menurutku nggak masuk rutin sih kalau kesehatan mental. Oke, thank you. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua. Menurut kamu apa aja yang masuk kategori cek kesehatan rutin? Sebutin 2 atau 3 aja. Kesehatan rutin, yaudah yang tadi awal-awal Ya. yang pertama ngecek tinggi badan, yang kedua ngecek berat badan, yang ketiga cek tekanan darah. Oke. Terus menurut kamu sendiri penting nggak sih cek kesehatan rutin itu? Terus alasannya kenapa? Menurut aku benar-benar penting yang namanya ngecek kesehatan rutin. Soalnya kan kadang kita nggak tahu apa yang sebenarnya tubuh kita alamin sama apa yang kayak pikiran kita pikirin tuh loh. Jadi Iya. kayak benar-benar harus cek ke orang yang ahli. Takutnya mungkin misal nih kayak misal tekanan darahnya pas dicek nggak normal lah secara berkala. Misal hari ini oke, terus misal biasanya pas cek lagi ternyata nggak normal. Nah itu kan berarti ada suatu masalah di situ. Nah jadi menurutku emang harus rutin. Kayak mungkin at least seminimal-minimalnya 6 bulan sekali kalau cek rutin ya biasanya cek ke dokter. Oke. Itu minimal. Tapi kalau bisa lebih bagus ya kayak sebulan, 3 bulan cek kesehatan rutinnya. Berarti emang menurut kamu emang penting dan itu buat konfirmasi sebenarnya kita tuh sehat atau enggak gitu ya? Iya, buat ngeksiin. Soalnya kan kita nggak tahu sebagai orang awam. Harus nanya ke orang yang lebih ahli Oke. di bidangnya. Berarti menurut kamu walaupun kelihatannya kita tuh sehat, kita tuh ngerasa sehat, cek kesehatan rutin itu tetap penting. Tetap penting, soalnya kan tadi yang tadi aku bilang mungkin ada data atau variabel yang kita nggak tahu di dalam tubuh kita. Kayak misal sesimpel tadi cuma cek tekanan darah, kalau misal nggak normal dikit, nah itu pasti yang ngecek bisa nyimpulin mungkin kebiasaan akhir-akhir orang tersebut, let's say kecapean lah, terus tekanan darahnya jadi nggak normal. Nah itu kan bisa yang cek tersebut, misalnya perawat atau dokternya kan bisa langsung ngasih solusi ke orangnya, mas coba habitnya dibenerin, jangan gini, mungkin jauhin rokok, alkohol, segala macam yang bisa memengaruhi hasil ceknya tadi. Siap. Terus menurut kamu sendiri kira-kira kapan atau di usia berapa orang tuh mulai perlu rutin cek kesehatan gitu? Kalau menurutku pribadi, pemahamanku
di usia 40 ke atas sih. Soalnya kayak 40 ke atas. manusia kalau nggak salah setelah umur 40 tuh dia masa decline. Kayak setelah 40 tahun tuh itu masa primanya, tapi kayak masa-masa setelah itu misal ke 50, ke 60, nah itu biasanya orang bisa ngalamin banyak penyakit mungkin dari pola hidup di masa mudanya. Nah itu jadi menurutku di umur setelah 40 nah itu harus rutin banget sering cek. Even tapi sebenarnya kayak misal pas mungkin di usia kita sebagai mahasiswa itu juga ngecek juga perlu sih, soalnya kan kadang banyak kasus misalnya anak muda yang kena, yang mereka bolak-balik rumah sakit, cuci darah, atau tiba-tiba masuk IGD. Nah itu sebenarnya juga perlu, tapi kayak menurutku yang lebih penting setelah usia 40, soalnya manusia decline habis itu. Oke. Kayak secara badan mereka nggak se-fit pas muda dulu lah, habis 40 biasanya penurunan, decline ininya. Secara jasmani mereka udah nggak sesehat pas dulu masih muda. Nah, menurut kamu kan tadi 40 ke atas yang udah mulai harus rutin cek kesehatan. Tapi kalau kamu sendiri itu selama ini pernah rutin cek kesehatan gitu nggak? Jujur kalau dari aku sendiri mungkin cuma ikut yang dari sekolah ya, kayak misal pas SD, SMP, SMA dulu itu kan ada cek kesehatan rutin, tapi kayak selama aku menjalani kuliah selama 2 semester ini jujur belum pernah ada cek kesehatan rutin lagi sih. Kayak mungkin kalau misal beneran kena sakit parah sih biasanya aku baru kayak beneran ke dokter. Jadi kayak aku belum nerapin cek kesehatan rutin itu sendiri di diri aku. Oke, berarti lebih ke program sekolah itu berarti Iya, yang dari bagus banget ya. Iya, dari SD, SMP, SMA yang cek kesehatan berkala. Terus kalau manfaatnya tadi ya kamu udah sebutin juga. Nah, yang misal biar kita tahu kayak sebenarnya tubuh kita tuh kenapa gitu loh, yang nggak bisa dilihat dengan kasat mata lah, yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh. Oke, selanjutnya mungkin menurut kamu apa sih yang membuat mahasiswa kayak kita tuh kadang abai gitu sama cek kesehatan rutin? Apakah mungkin dari faktor urgensi, biaya, waktu, atau gimana? Kalau menurutku yang udah disebutin tadi ya itu termasuk faktornya lah, kayak urgensi, biaya, waktu. Dan mungkin aku juga mau nambahin satu lagi, kesibukan sih. Biasanya mahasiswa tuh mereka ya kan pressure-nya banyak kan dari kuliah, ngerjain tugas segala macem, dikejar deadline. Jadi kayak mereka sampai lupa mikirin tentang kesehatan diri mereka sendiri gitu loh. Jadi ya dari 4 faktor tadi, nah itu aku nambahin yang kesibukannya mereka. Jadi mereka lupa lah buat check up kesehatan rutin. Ya walaupun sebenarnya itu benar-benar penting banget, tapi 4 faktor tadi menurutku yang jadi penentu, yang kesibukan, terus urgensi, biaya sama waktu kan. Ya itu. Oke. Kira-kira menurutmu apa yang bisa dilakukan supaya mahasiswa itu lebih tertarik gitu buat cek kesehatan rutin? Menurutku yang bisa buat mereka lebih tertarik ya, kalau ini menurut pandanganku pribadi ya, lebih efektif kalau kita langsung mention kalau misal kamu nggak ngelakuin hal ini, dampaknya langsung ini. Jadi kita nge-highlight dampaknya. Jadi itu yang biar bikin mereka takut, biar nggak sampai hal tersebut gitu loh. Misal kayak let's say lah, misal tadi cuci darah yang aku mention earlier di awal. Kalian kalau nggak mau kena cuci darah, berarti kalian harus hindarin misal minuman manis gitu. Misal kalian pesen di restoran, mungkin bisa dikurangin minum manisnya. Jadi kayak bener-bener nge-highlight dampak yang misal dilakuin dari habit yang jelek tadi. Terus juga ya kayak misal di samping cuci darah, penyakit jantung sih. Terus ya itu kan nekanin seberapa pentingnya kita berolahraga kan, biar tubuhnya tetap sehat. Sebenarnya olahraga ya ada 2 sih yang bisa diimprove, kayak secara jasmani mereka lebih sehat, terus secara mental mereka juga jadi lebih kuat lah. Soalnya setauku biasanya setelah orang olahraga tuh mereka ngeluarin hormon dopamin yang biasanya jadi mereka, I don't say itu energetik ya, maksudnya mereka lebih ngerasa senang sama lebih fresh lah. Jadi kayak misal mereka habis ngerjain banyak tugas nih, bener-bener banyak banget, terus
mereka decide udahlah aku mau coba olahraga dah. Nah biasanya pas mereka habis olahraga itu kayak mereka biasanya lebih fresh gitu loh, kedepannya lebih fresh, terus stresnya hilang. Kan di samping ngerilis dopamin juga olahraga itu juga ngeluarin keringat lah, pasti racun-racunnya juga bisa keluar keringat dari tubuh, jadi ya tubuh tadi secara jasmani bisa lebih sehat. Oke. Berarti lebih ke kampanye buat ini ya. Iya, prevent highlight dampaknya sih kalau kamu nggak ngelakuin hal sehat yang biar maksudnya biar mahasiswanya takut, pasti jangan sampai, biar mereka ngerasa aku jangan sampai kena itu deh, jangan sampai kena worst case-nya lah. Oke. Itu kayaknya lebih efektif daripada cuma mention. Manfaatnya. Sebenarnya itu berdampingan ya, tapi kayak dibalik kan biasanya orang manfaat berolahraga terus mencegah ini. Nah ini dibalik, kayak penyakitnya dulu baru kayak gimana cara mencegahnya, nah itu baru yang kedua. Jadi nge-highlight masalahnya dulu, baru dikasih solusinya gimana. Berarti kamu tim Dokter Tirta. Gimana? Jujur aku nggak terlalu ngikutin Dokter Tirta sih, cuma sering lewat aja yang dia bahas bola atau nggak review sepatu. Kalau yang olahraga sama kesehatan gitu nggak terlalu tahu. Oke. Next. Ini mungkin jadi last question. Menurut kamu di kampus kita sendiri itu fasilitas kesehatan itu udah cukup mendukung nggak buat mahasiswa itu melakukan cek kesehatan rutin atau perlu ditingkatkan? Kalau di UGM jujur udah cukup banget sih, ada gor bisa buat lari, terus di gor itu juga ya bisa buat basket, terus volley juga bisa. Terus nanti di lapangan yang tadi yang buat lari ada kayak pull up bar gitu segala macam. Terus event sebenarnya lewat kampus UGM sendiri tuh emang juga udah ngedukung buat olahraga gitu loh. Soalnya aku sering banget lihat kayak di pagi hari atau sore hari banyak banget orang lari, sepedaan gitu, muterin kompleks kampusnya. Jadi menurutku environment kampusnya emang udah mendukung buat mahasiswanya bisa jadi lebih sehat gitu. Udah cukup banget, UGM udah bagus. Kalau untuk fasilitas kesehatannya juga juga. Fasilitas kesehatannya setahu ada dua ya, ada GMC sama Korpagama, itu juga udah cukup banget sih. Kalau kayak buat misal penyakit yang umum lah di dalam mahasiswa, misal kayak demam atau MAK atau yang misalnya penyakit yang ringan lah, yang nggak ada urgensinya perlu ke rumah sakit ketemu dokter spesialis gitu. Menurutku udah cukup banget GMC sama Korpagama. Obatnya juga udah lengkap sih, sama dokternya juga standby terus di sana, dokter umumnya. Oke. Berarti udah cukup ya kalau di UGM sendiri. Yes. Terus mungkin ada yang mungkin pengen kamu sampaikan seputar cek kesehatan selain yang aku tanyakan tadi, pengalaman orang tua atau apa gitu? Kalau seputar cek kesehatan ya, karena gini aja deh, kan biasanya mahasiswa terhalang oleh 4 faktor tadi kan, kayak urgensi, biaya, kesibukan, waktu. Nah gimana kalau coba dibalik, kayak kita mencegah, emang iya perlu cek kesehatan, tapi kayak gimana coba kita build a habit yang bagus dulu deh, biar even nanti misal cek kesehatan pun kita juga meminimalisir misal punya penyakit atau apa gitu. Menurutku lebih yang lebih gampang, step pertama yang dilakuin buat mahasiswa ya coba ubah habitnya dulu deh ini, biar jadi lebih sehat gitu. Misalnya rajin olahraga berapa kali gitu seminggu, 2 kali 3 kali. Terus hindari juga minuman manis sih, sama kafein, energy drink gitu juga, soalnya bisa bahaya buat ginjal kan. Jadi menurutku lebih habit dulu sih, tapi cek kesehatan juga nggak kalah penting ya. Tapi kan secara umum terhalang oleh 4 faktor tadi kan, itu menurutku itu dulu, habitnya dulu yang diubah, baru nanti cek kesehatannya bisa menyusul gitu. Oke. Frol, jawaban kamu udah bagus banget. Makasih banyak udah meluangkan waktu buat diwawancarai. Mungkin buat kita sebagai mahasiswa juga, kadang aku juga sebagai mahasiswa kesehatan juga nggak terlalu concern sama cek kesehatan gitu. Kan? Jadi mungkin pendapat kamu yang di akhir itu cukup bagus banget. Emang kalau mahasiswa tuh lebih cocoknya preventif dulu, jangan sampai kejadian. Itu lebih wise sih daripada sakit baru mereka nyadar, oh ternyata yang selama ini kulakuin nimbulin masalah ini gitu. Tetap lebih bagus preventif sih.
Oke, makasih Obatnya banyak. udah saya lihat. Oke. Oke, udah sih itu aja. Makasih. Semoga kita jangan sampai ada penyakit apa-apa ya. Amin. Itu aja sih. Makasih dan semoga kuliahnya lancar terus. Sudah. Amin. Gitu. Thank you. Ya, thank you Pak